Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya, Anggun Oktarini. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Baik pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pada penutupan masa sidang kedua tahun sidang 2024 hingga 2025 tadi pagi, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani tekankan kepada pemerintah untuk merespon cepat keluhan masyarakat sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyelesaikan permasalahan lapangan kerja, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Menutup masa sidang kedua tahun sidang 2024-2025 pagi tadi, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menekankan, pemerintah harus merespon keluhan masyarakat dengan cepat. Negara harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan lapangan kerja, pendidikan, hingga layanan kesehatan tanpa menunggu viral. Dalam pidatonya, Puan mengatakan, pada masa sidang ini DPR fokus pada pembahasan efisiensi APBN tahun anggaran 2025. Ia menegaskan pemerintah tak boleh mengorbankan kepentingan rakyat meski berbagai pos anggaran harus dihemat. Selain itu, Puan meminta negara bertindak cepat tanpa menunggu viral untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menyebut negara harus mawas diri dan memastikan kebijakan publik dibuat berdasarkan suara rakyat. DPR RI menekankan pentingnya kebijakan efisiensi ini dapat berjalan dan kepentingan rakyat tetap dapat dipenuhi. Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan dan menuntut kehadiran negara. Bertindak cepat tidak berarti kita mengabaikan tata kelola yang baik. Kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas. Niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik. Diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kewenangannya. Kita harus membangun budaya kerja, membiasakan yang benar dan bukannya malah membenarkan yang biasa. Pada masa sidang kedua ini, DPR telah memberikan perhatian pada penanganan bencana banjir dan tanah longsor, kesiapan pemerintah dan stabilitas harga jelang lebaran, stok pangan dan BBM, perubahan jadwal pengangkatan CPNS dan P3K, hingga PHK buruh Stritex. Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI sepakati revisi Undang-Undang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian untuk disahkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Badan Legislasi atau Balek DPR RI menyepakati revisi Undang-Undang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan ini akan dibawa ke tingkat selanjutnya untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Ketua Panja Revisi Undang-Undang Perkoperasian Sturman Panjaitan mengatakan, Balek DPR menyepakati perubahan akan dilakukan terhadap 122 pasal yang mencakup definisi, struktur modal, rekonstruksi asas dan tujuan, restrukturisasi koperasi, hingga pembentukan otoritas pengawas koperasi. Ia menegaskan, revisi ini perlu dilakukan karena undang-undang yang jadi dasar hukum perkoperasian saat ini sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan dinamika ekonomi dan kemajuan teknologi. Jadi ada 122 pasal yang kita coba perbaiki tentang koperasi itu harus menjadi koperasi ya tidak lagi simpan pinjam di luar anggota. Jadi dia close loop, itu dulu. Kecuali yang retail ya. Retail itu boleh dia, orang siapa boleh beli, misalnya koperasi dari DPR, boleh siapa yang beli. Tapi kalau simpan pinjam nggak boleh, yang bukan anggota itu tidak boleh. Yang kedua, untuk menjaga itu kita harus membentuk namanya otoritas pengawas koperasi. Kita lihat melalui undang-undang. Yang kedua, lembaga penjamin simpanan koperasi. Supaya koperasi ini jalan betul. Makanya pemerintah, Pak Prabowo, Presiden Prabowo, membentuk ada sekitar 80.000 koperasi merah putih. Nah ini supaya koperasi itu jalan sebagaimana layaknya. Lebih lanjut, Sturman berharap perubahan Undang-Undang Perkoperasian dapat memperkuat peran koperasi sebagai pilar utama perekonomian negara. Andini dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, terkait dengan anjloknya indeks harga saham gabungan, anggota Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah siapkan sejumlah langkah mitigasi guna meredam gejolak pasar modal. Menanggapi anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG,
Anggota Komisi 11 DPR RI Erik Hermawan meminta pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk meredam gejolak pasar modal. Erik mengatakan fundamental perekonomian Indonesia sebenarnya cukup kuat, namun rumor negatif membuat investor resah dan menarik modalnya dari bursa. Karenanya ia menegaskan pemerintah harus mengembalikan kepercayaan investor dengan menjaga stabilitas politik dan menjamin keamanan investasi di tanah air. Ia optimis IHSG akan kembali menguat, bahkan menarik lebih banyak investor dalam jangka panjang jika langkah-langkah ini diterapkan dengan baik. Sebenarnya perekonomian Indonesia menurut saya cukup bagus dan fundamentalnya kuat. Hanya saja beberapa isu-isu yang disampaikan oleh beberapa orang ini yang membuat para investor agak resah. Tapi kemarin pimpinan kita DPR, Pak Susmi Dasko dan Pak Misbakun sudah mendatangin Bursa Efek dan alhamdulillah naik sahamnya kita. Pemerintah mesti melalui Bursa Efek itu mempunyai alert. Alert ini harus dipasang pada rambu-rambu tertentu sehingga begitu ada sentimen negatif, pemerintah cepat mengantisipasi sehingga tidak terjadi permasalahan seperti kemarin tadi. Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko dan pimpinan Komisi 11 DPR RI melakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia pasca IHSG terperosok hingga 6,51% ke level 6.049. Sidak ini dilakukan untuk meyakinkan pasar dan mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis. Rifki dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI bersama Kemenak telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji turun dibanding tahun lalu. Di sisi lain, kuota haji reguler pada tahun ini ditetapkan lebih dari 200.000 orang. Lantas, seperti apa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Bagi para pemudik yang berasal dari wilayah Jabodetabek menuju wilayah ini telah mempersiapkan 15 Kembali bersama kami di TVR 17, Komisi 8 DPR RI menilai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 harus terus ditingkatkan, mengingat perkembangan atau pemberangkatan jemaah haji akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei. Persiapan dari daerah asal jemaah hingga setibanya di Arab Saudi harus dilakukan secara cermat dan juga presisi. Simak informasi mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Memasuki musim ibadah haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi, DPR dan pemerintah terus melakukan berbagai persiapan baik dari sisi regulasi maupun kesiapan infrastruktur demi memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji asal Indonesia. Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia tahun ini pun mengalami beberapa penyesuaian, mulai dari biaya perjalanan hingga kuota calon jamaah. Komisi 8 DPR RI bersama Kemenak telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji turun daripada tahun lalu, yakni sebesar Rp89,41 juta untuk jemaah reguler, lebih rendah dibandingkan dengan BPIH 2024, yaitu Rp93,4 juta. Alhasil,
biaya yang perlu dikeluarkan oleh jemaah haji reguler tahun 2025 adalah 55,43 juta rupiah. Lebih rendah dari tahun 2024 yang sebesar 56,4 juta rupiah. Untuk sisanya, yaitu sebesar 33,98 juta rupiah, akan dibayarkan menggunakan nilai manfaat dari BPKH. Di sisi lain, kuota haji reguler pada tahun ini ditetapkan sebanyak 203.320 orang. Kuota tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok, meliputi kuota jamaah haji reguler tahun berjalan yang mencapai 190.897 orang, kuota prioritas jamaah lansia sebanyak 10.166 orang, kuota pembimbing sejumlah 685 orang, serta kuota petugas haji daerah yang dialokasikan untuk 1.527 orang. Tadi kita sudah melaporkan ke Presiden dan beliau menyambut baik apa yang kita lakukan, bahwa ketelitian dan kecermatan para anggota Panja di Komisi 8, beliau memberikan apresiasi. Tahun ini kita bisa menghemat sekitar 870 miliar rupiah dari sisi pengurangan yang 4.160 itu. Komisi 8 DPR RI menilai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 harus terus ditingkatkan, mengingat pemberangkatan jemaah haji akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei. Persiapan dari daerah asal jemaah hingga setibanya di Arab Saudi harus dilakukan secara cermat dan presisi. Permasalahan administrasi juga perlu diperhatikan dengan memperhatikan visa haji hingga pelunasan BPIH, sehingga diharapkan pelaksanaan ibadah haji Indonesia pada tahun 2025 akan lebih baik dan mendapatkan fasilitas dan pelayanan ibadah haji yang lebih baik dari sebelumnya. Pembentukan Badan Penyelenggara Haji merupakan komitmen dari pemerintahan Presiden Prabowo untuk mewujudkan pengelolaan haji yang aman, transparan, dan nyaman bagi jemaah. Menurutnya, kesiapan struktur badan haji yang profesional dari pusat hingga daerah akan memberikan peningkatan kualitas serta kepastian perlindungan bagi jemaah dalam melaksanakan ibadah haji. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh perlu direvisi untuk menciptakan ekosistem haji yang lebih baik. Harus menyiapkan badan struktur haji yang benar-benar profesional, baik dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat. Karena kalau kita berkaitan kemarin dari 2025 ke bawah, itu kan penyelenggara haji adalah Dirjen Haji dari Kementerian Agama. Untuk 2026 Badan Haji sudah terbentuk. Tentunya Badan Haji betul-betul harus siap untuk melaksanakan estafet penyelenggaraan haji yang diambil oleh Badan Haji itu sendiri. Nah, tentu pemerintah Presiden berharap dengan dibentuknya Badan Haji akan lebih profesional menyelenggarakan penyelenggaraan haji kepada para jamaah haji. DPR mendesak pemerintah menjalankan komitmen pelayanan terbaik dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025. Komisi 8 juga meminta pemerintah menjalankan seluruh proses rangkaian perjalanan ibadah haji secara profesional dan bebas dari praktik menyimpang, sehingga diharapkan seluruh upaya yang dilakukan memenuhi ekspektasi masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik sesuai amanat konstitusi. Pada pekan lalu, indeks harga saham gabungan dikejutkan anjlok secara signifikan hingga 7% di level 6.084. Penurunan ini adalah yang tertinggi sejak pandemi COVID-19. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini,
di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17. Saat ini IHSG terpantau masih fluktuatif dan belum cukup membaik sebagaimana sebelumnya. Bahkan IHSG sempat anjlok lagi ke level sekitar 5.900 pada perdagangan Senin 24 Maret kemarin. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah untuk memperbaiki pola komunikasi untuk memberikan sinyal positif pada pasar. Dan pemirsa, untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami, Hendra dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa pada pekan lalu indeks harga saham gabungan mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 7%, yakni di angka 6.084. Nah pemirsa, ini merupakan penurunan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan periode pada saat COVID 2019 lalu. Nah pemirsa, untuk menginvestigasi apakah masalah yang terjadi, saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 11 DPR, Bapak Haris Turino dari fraksi PDI Perjuangan. Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Pak, terkait dengan kejadian pekan lalu Pak, apa yang menjadi perhatian dan catatan Komisi 11 Pak terkait penurunan IHSG pada pekan lalu? Ya, harusnya kita sadari bahwa yang namanya IHSG itu ya indeksnya memang berfluktuasi itu dulu. Tiba-tiba kita kaget ya, hanya dalam waktu kira-kira 1 jam terjadi penurunan sampai ke 6,12%. Dan sistem di dalam Bursa Efek Indonesia memang terjadi circuit breakers namanya. Kalau turun 5% maka otomatis di halt selama 30 menit. Kemarin dilakukan penutupan sementara 30 menit dan dibuka lagi ya. Jam 11.19 sampai jam 11.49 kalau tidak salah tepatnya. Dan dibuka lagi. Nah, banyak rumor apa sih yang menyebabkan itu? Ya, sebenarnya banyak hal yang menjadi akumulasi. Penyebab penurunan harga saham yang cukup besar itu pasti sebabnya tidak tunggal. Ya, banyak penyebabnya. Yang pertama tentu yang kita tahu sama-sama, isu beredar di mana-mana bahwa Ibu Sri Mulyani akan mengundurkan diri. Ya, ternyata kan isu itu sudah dibantah bahwa saya masih ada di sini dan mengendalikan APBN, itu yang pertama. Kemudian penyebab yang lain kita tahu bahwa minggu yang lalu Goldman Sachs ya menurunkan ratingnya pasar modal Indonesia dari overweight menjadi market weight. Nah ini tentu berpengaruh karena investor ketika ratingnya turun, maka investor menjadikan Indonesia bukan lagi pasar yang menarik untuk investasi. Demikian pula pengumuman Kementerian Keuangan mengenai defisit penerimaan pajak Januari-Februari sebesar 30% dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ini akumulasi secara bareng-bareng maka mengakibatkan terjadi koreksi terhadap harga saham yang cukup besar, yaitu di atas 5%. Dan sekali lagi ini juga penyebabnya beragam, tidak mungkin satu. Salah satu penyebab yang lain yang tadi belum saya ucapkan adalah memang kenaikannya untuk beberapa saham yang kapitalisasi pasarnya cukup besar, kenaikannya memang sudah tinggi, sehingga ini terjadi satu koreksi. Kami mengunjungi Bursa Efek Indonesia, dipimpin oleh Pak Dasko sebagai Wakil Ketua DPR RI, dan beberapa rekan-rekan dari Komisi 11, kita meninjau ke sana, dan ya memang terjadi panic selling ya, walaupun kemudian ya reda pada sore harinya, apalagi setelah kunjungan dari setelah konfirmasi dari Ibu Sri Mulyani dan juga OJK mengumumkan bahwa tidak perlu melalui RUPS, maka bisa melakukan buyback. Ya, kenapa sih harus dilakukan buyback?
karena memang secara fundamental sebenarnya bank-bank himbara tidak pernah ada masalah sama sekali. BRI, Mandiri, kemudian BNI dan BTN membukukan keuntungan yang besar di tahun ini. Ya, tetapi ternyata harga sahamnya mengalami penurunan yang cukup drastis. Pak, ini kan artinya ada persoalan terkait kekuatan dari ekonomi kita, Pak. Mungkin ke depan dari Komisi 11 saran-saran yang mungkin bisa dihadirkan kepada pemerintah supaya ke depan ini kan cepat sekali penurunan Pak, sejam langsung turun. Mungkin ke depan supaya bisa sustainable dan lebih strong lagi, bagaimana saran Komisi 11, Pak? Ya, ini karakteristik pasar memang seperti itu. Bisa turun dan bisa naik ya. Karena karakteristik dari saham memang seperti itu. Ya, demikian pula untuk rupiah. Tetapi menurut saya satu hal yang perlu dilakukan adalah komunikasinya. Pemerintah perlu melakukan komunikasi yang lebih clear, ya, memberikan sinyal-sinyal yang positif kepada pasar bahwa memang secara fundamental ekonomi Indonesia tidak terlalu jelek. Ya, ini penting. Tanpa komunikasi yang baik, karena pasar saham ini bergerak berdasarkan pada persepsi. Ya, maka bisa mengakibatkan ya bergejolak cukup panjang. Pak, terakhir Pak, ini kan kembali ke masalah trust karena pasar, Pak. Artinya kan penting pemerintah untuk menjaga kepercayaan bagi para investor dan pasar. Nah, mungkin ke depan Pak, supaya indikator-indikator terkait trust tadi bisa terpenuhi, Pak, apa yang perlu dilakukan pemerintah, Pak, terkaitnya? Ya, komunikasinya lebih clear. Ya, menurut saya juga harus ada kejujuran dari pemerintah yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, tetapi akan dilakukan langkah-langkah perbaikan seperti step 1, step 2, dan step 3. Dengan adanya sedikit kejujuran, lebih terbuka kepada masyarakat, maka masyarakat akan lebih mudah memberikan dukungan sepenuhnya ketika pemerintah melakukan aksi-aksi yang agak radikal. Ya, ini rasanya perlu dilakukan, komunikasinya diperbaiki. Baik Pak Haris, terima kasih waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Bapak ya. Ya baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 11 DPR Bapak Haris Turino, yang mana tadi disampaikan bahwa Komisi 11 mendorong pemerintah untuk bisa membangun komunikasi yang baik agar kemudian nantinya trust dan kepercayaan masyarakat bisa dikembalikan. Karena pada prinsipnya adalah pasar itu sangat penting dipenuhi oleh kepercayaan dari sebuah negara dan nanti bisa tumbuh kembali ekonominya dan bisa membangkitkan daya beli masyarakat selanjutnya. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Baik pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetap bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik, terima kasih rekan Anggun dan pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Di sore kali ini kita akan membahas terkait dengan apa saja nih yang menjadi sorotan di media-media online terkait dengan kinerja maupun pembahasan di DPR RI. Yang pertama yaitu terkait dengan Komisi 10 DPR RI menilai lebay pernyataan Kepala BGN terkait Timnas Indonesia kalah karena kurang gizi. Pemirsa dapat Anda saksikan di sini di layar kaca Anda, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani menyayangkan pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang menyebut bahwa Timnas Indonesia sering kalah dalam pertandingan disebabkan karena kurang gizi yang dinilai terlalu lebay. Kepala BGN diminta fokus pada tugasnya dalam menyukseskan program makan bergizi gratis dan tidak mengurusi persoalan yang bukan tugasnya. Terlebih masih banyak ditemukan kekurangan dan keluhan dalam pelaksanaannya. Terkait dengan kekalahan Timnas Indonesia atas Australia, berdasarkan banyak pengamatan dan ahli yang telah menyampaikan analisisnya, terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab kekalahan telak, yaitu tim yang belum padu, kurangnya pertahanan, gagal memanfaatkan peluang emas pada babak pertama, dan masih banyak lagi. Pemirsa, kekalahan ini tentu menjadi bahan evaluasi agar Timnas Indonesia bisa bermain lebih baik lagi. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya yang juga menjadi sorotan di berbagai media online, yaitu terkait dengan Puan ingatkan perusahaan bayar THR tepat waktu, pekerja harus dapatkan haknya. Anda dapat saksikan di sini kembali di layar kaca Anda, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengingatkan perusahaan untuk segera membayar tunjangan hari raya bagi para pekerjanya, paling lambat 7 hari sebelum Lebaran sesuai aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Sebagaimana diketahui sesuai kebijakan perusahaan yang melanggar aturan pembayaran THR sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dikenakan sanksi. Lalu bagi perusahaan yang terlambat membayar dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan. Sedangkan bagi perusahaan yang tidak membayar THR sama sekali, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha diberlakukan. Terkait hal ini, pemerintah diminta lebih berani dalam menegakkan aturan yang tegas guna memastikan keadilan dalam sistem ketenagakerjaan. Pemirsa, itu tadi headline di media online yang juga menjadi sorotan dan juga media online menyoroti terkait dengan kinerja DPR. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Alfat Rizky, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.